Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mukhlis Handoko Channel yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita masih pada pembahasan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, cara menuntut ilmu yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa beliau. Beliau adalah ulama besar dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah ulama di abad 6 Hijriah dan wafat pada tahun 593 Hijriah. Dan banyak para ulama yang memuji beliau, juga tulisan-tulisan beliau, terlebih khusus tulisan buku ini yang ditulis oleh beliau. Bahkan bukan ulama kaum muslimin saja ternyata yang memuji kitab ini, yang menjadi perhatiannya, melainkan para misionaris juga ikut mempelajari kitab ini untuk mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan para penuntut ilmu, bagaimana bisa menyesatkan para penuntut ilmu, bagaimana membuat para ulama itu, para penuntut ilmu itu tidak mendapatkan ilmu yang benar gitu. Karena buku ini akan mengantarkan para penuntut ilmu insyaallah ta'ala kepada jalan yang benar, kepada kebesaran Islam dan kejayaan umat Islam gitu. Karena buku ini ditulis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama-ulama yang saleh terdahulu. Teman-teman, kemarin sudah kita bahas tentang Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala muliakan dan keturunannya umat manusia. Allah muliakan kenapa? Karena Allah berikan ilmu. Karena Allah berikan ilmu sampai Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam penghormatan. Begitu juga dari bangsa jin dimintakan kepada mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Dan semuanya sujud, malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Maka artinya apa teman-teman? Para ulama itu, para ahli ilmu itu sudah secara syiar di agama Allah Subhanahu wa taala ini dimuliakan. Baik oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Dimuliakan. Sampai dimuliakan oleh orang-orang taat sekelas para malaikat, teman-teman. Dan hanya orang-orang yang berhati iblis saja yang tidak mau memuliakan para ulama. Karena sejarahnya demikian. Para malaikat, teman-teman, yang mereka semua diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada satu jengkal pun di langit itu, melainkan semua sudah penuh dengan para malaikat, antara sujud, antara ruku, antara yang berdoa, yang sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah saja, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang mulia gitu. Dan orang mulia itu ternyata sifatnya adalah bisa memuliakan para ahli ilmu, seperti malaikat yang memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Mereka adalah orang-orang mulia. Siapa saja yang bisa memuliakan para ahli ilmu, para penuntut ilmu, maka mereka sungguh adalah orang-orang yang mulia seperti para malaikat. Dan siapa saja yang tidak memberikan penghormatan, tidak memuliakan, maksudnya tidak menghargai, tidak memuliakan para ahli ilmu, para penuntut ilmu, para kiai, para ustadz, para habib yang semuanya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah orang-orang yang memusuhi orang-orang para ulama ini adalah mereka-mereka yang berhati buruk seperti iblis yang Allah Subhanahu wa taala laknat karena tidak mau memberikan penghormatan, kemuliaan kepada Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas makhluk-makhluk lainnya. Karena apa? Karena ilmu dan amal solehnya. Gitu. Begitu juga pelajarannya bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai kita hanya menuntut ingin dimuliakan oleh orang-orang banyak tanpa kita memiliki ilmu yang benar, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memiliki amal soleh dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka jangan pernah kita berharap bisa dimuliakan oleh orang-orang. Gitu. Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman, suatu hari beliau pernah dipuji oleh masyarakat kaum muslimin saat itu. Pada murid-muridnya dipuji. Tapi apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal saat dipuji? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, kalau saja Anda tahu apa yang ada pada diriku, niscaya engkau akan melemparku dengan sendal bakiakmu itu. Itu sekelas Imam Ahmad. Saat beliau dipuji, kesolehannya, keilmuannya, dipuji oleh orang-orang. Tapi jawaban Imam Ahmad seperti itu. Seandainya engkau tahu apa yang ada pada diriku dari kesalahan, dari dosa dan seterusnya, dari kelalaian dan seterusnya, maka engkau akan melempar diriku dengan sendal baki aku. Sekelas Imam Ahmad yang tidak pernah kurang dalam sehari sholat sunnah sebanyak 300 rakaat. Tidak pernah kurang dari jumlah rakaat itu, teman-teman. Tetap memberikan tawadu kepada kaum muslimin gitu. Nah, ini pelajaran untuk bagi kita masyarakat biasa untuk menghormati, memuliakan para ahli ilmu. Dan kita para ahli ilmu, para penuntut ilmu, jangan harap kita ingin dimuliakan oleh orang dan tidak perlu minta dimuliakan oleh orang-orang. Apalagi saat kita tidak memiliki ilmu, kemudian apalagi saat kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu kita.
Jangan berharap orang-orang bisa memuliakan kita. Apalagi ucapan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, atau perbuatan kita tidak sesuai dengan ucapan kita, atau semua sikap kita tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nah, maka setelahnya kita bahas juga bahwa sumber ilmu itu adalah para sahabat. Sahabat ini sumber ilmu kita untuk menjaga kelestarian Islam, agama Islam ini, kemudian untuk menjaga pertikaian, perbedaan pendapat, untuk menjaga kita agar terhindar dari pemahaman-pemahaman yang keliru atau bahkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Maka kembalikanlah pemahaman agama kita ini kepada pemahaman agama sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua dalil yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Nah, lanjutan mukadimah penulis adalah amma ba'du. Ketika saya melihat banyak dari para penuntut ilmu pada zaman ini, kita bersungguh-sungguh gitu, tetapi tidak sampai kepada ilmu, tidak dapat mengambil manfaat darinya, dan terhalang dari buahnya ilmu, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya. Jadi Imam Zarruji mengatakan, di zaman beliau, di abad ke-6 berarti ya, tahun 500-an sekian gitu. Karena beliau wafat tahun 593. Beliau mengatakan, banyak para penuntut ilmu di zaman kita, kata beliau. Bersungguh-sungguh ia dalam menuntut ilmu gitu. Lelah letih ia dalam menuntut ilmu gitu. Tapi kenapa banyak di antara kita, kata beliau, tidak sampai kepada buahnya ilmu, tidak bisa merasakan manisnya ilmu, tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada dirinya, tidak bisa melihat perubahan baik pada ibadah-ibadahnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak baik, tidak kunjung baik, hubungannya dengan para manusia, hamba-hamba Allah lain pun tidak kunjung baik, hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah lainnya dari hewan, tumbuhan tidak kunjung baik, dengan keluarga sendiri tidak kunjung baik, dengan anak-anak sendiri tidak kunjung baik, hubungannya dengan masyarakat sekitar, tangganya tidak kunjung baik. Sehingga banyak menuntut ilmu tapi kita seakan-akan tidak mendapatkan buahnya dan tidak bisa merasakan manis dari buah ilmu itu sendiri. Kenapa? Nah, beliau menjawab, hal itu disebabkan karena mereka keliru dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu ini. Keliru dalam cara menempuhnya, keliru dalam cara menuntut ilmunya, mempelajari ilmunya. Ya, kita hadir sering kajian ilmu di majelis ilmu, kita sering hadir mendengarkan kajian-kajian baik di YouTube atau di majelis ilmu lainnya. Tapi kenapa kita tidak merasakan manisnya dari buah ilmu ini? Gitu. Ternyata sebab pertamanya karena kita salah saat kita mencari ilmu itu. Ya, kita hadir, tapi mungkin ada hal-hal yang salah pada diri kita saat kita menimba ilmu itu. Gitu. Misalnya contoh, keikhlasan tidak hadir saat menimba ilmu gitu. Kemudian kita meremehkan ucapan guru kita saat menuntut ilmu, bisa jadi itu salah, cara-cara yang salah saat kita menuntut ilmu. Kemudian saat kita mendengar nasihat kita merasa tersinggung, itu tentu salah. Karena Imam Syafi'i mengatakan orang yang diberikan nasihat itu ada dua golongan. Golongan yang pertama orang pintar, golongan yang kedua orang bodoh. Kalau orang pintar dia akan merenung, kalau orang bodoh dia akan tersinggung. Itu kata Imam Syafi'i. Sehingga bisa jadi saat kita hadir ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, justru kita tersinggung, justru kita tidak menerima, atau justru kita membicarakan ulama itu. Ini jalan yang salah gitu. Atau kita saat menuntut ilmu niatnya salah. Niatnya adalah untuk bisa mendapatkan jabatan dan seterusnya. Tentu ini cara-cara yang salah dalam menuntut ilmu, sehingga itulah yang mengharamkan kita untuk mendapatkan manisnya buah ilmu gitu. Dan yang kedua, beliau mengatakan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Setelah caranya salah, kita pun meninggalkan syarat-syarat ilmu itu sendiri. Misalkan salah satu syarat ilmu, ya kita berusaha mungkin untuk mengamalkannya gitu. Berusaha mungkin untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Misalnya apa? Saat kita menuntut ilmu, kita tahu bahwa setiap muslim itu wajib melakukan sholat 5 waktu. Maka kita amalkan ilmu itu. Sehingga saat kita terus mengamalkan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan manisnya ilmu. Saat ibadah, kita akan menikmati ibadah itu karena kita beribadah di atas ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi saat kita sudah menuntut ilmu, kemudian kita tahu wajib sholat 5 waktu. Hadisnya, ayatnya, kisah Rasulullah SAW, contohnya, teladannya dari para sahabat. Tapi justru kita tidak melakukan sholat 5 waktu. Misalkan hanya sholat maghrib saja. Misalnya, kita hanya sholat maghrib saja. Kemudian isya tidak sholat, subuh tidak sholat. Kemudian besoknya kita pergi ke majelis ilmu lagi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kita hanya sholat maghrib saja tetap. Atau kadang tidak sholat sama sekali. Atau sholat subuh, nanti zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, dan seterusnya. Kemudian besok kita menuntut ilmu lagi. Dan jika masih begitu keadaannya, maka kita akan benci ilmu. Tidak akan kita merasakan manisnya ilmu. Tidak akan kita menangis di majelis ilmu. Tidak akan kita merasa hidup ini ringan, hidup ini tidak akan terjadi. Kenapa? Atau bahkan bisa sampai membuatnya benci menimba ilmu. Merasa, buat apa sih menuntut ilmu gitu-gitu doang? Ya karena kita tidak mengamalkannya, teman-teman. Itu masalahnya.
tidak bisa merasakan manisnya ilmu, tidak bisa merasakan lezatnya buah ilmu, gitu teman-teman. Makanya para ulama ada yang mengatakan, kalau saja para raja-raja, gitu ya, para pemimpin-pemimpin dunia merasakan apa yang kami rasakan dari manisnya ilmu dan ibadah, kalau mereka merasakan manisnya ini, mereka pasti akan mencurinya dari diri kita. Tapi karena seperti itu, karena mereka tidak melihat harta apapun. Ya mungkin kebanyakan di antara mereka, kecuali yang Allah jaga, mereka akan mengambilnya. Ada tambang emas di sini diambil, tambang di dan seterusnya, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya, tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya. Kebanyakan para pemimpin dunia seperti itu. Dan kalau mereka melihat harta, kata para ulama, kalau mereka melihat harta yang ada pada diri kami, berupa ilmu, manisnya ilmu, buahnya sangat lezat, kenikmatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa, maka niscaya mereka semua akan mencurinya dari kita semua. Itu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengamalkan ilmunya. Semoga Allah menjaga kita semua dan mengampuni segala kesalahan kita semua. Sehingga akhirnya kita benci dengan ilmu. Saat kita sudah benci dengan ilmu, kita tidak akan hadir ke majelis ilmu. Majelis ilmu kosong. Kenapa kita benci ilmu? Karena kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui, yang Allah berikan kepada kita. Begitu teman-teman. Kita meninggalkan syarat ilmu. Salah satunya adalah mengamalkan ilmu. Sehingga kita dapati hati kita selalu seperti itu. Selalu gundah, gelisah, atau seakan hidup seperti ini saja, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, dan seterusnya. Karena tidak ada ilmu yang kita pelajari untuk memberikan gizi kepada ruh kita, dan karena tidak ada amal yang kita lakukan dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga itu yang terjadi. Padahal Rasulullah SAW, teman-teman, telah bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Kemudian, "Wa yatadarasuna fi ma bainahum." Tidaklah satu kaum itu duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, majlis ta'lim, khususnya. Kemudian mereka saling membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran dan mempelajari isinya, mentadabburi kandungannya, mempelajari ilmu Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Keduanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kata Rasul, melainkan akan Allah turunkan sakinah, ketenangan. Yang mencari ketenangan hidup, hadirlah ke majelis-majelis ilmu. Karena Allah tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi, dikelilingi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada seorang pun bisa masuk surga Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana? Salah satunya berada di majelis-majelis ilmu. Dan kemudian mereka akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit yang sangat mulia. Allah sangat bangga gitu. Sehingga Allah menyebutkan nama satu persatu. Nah, jadi artinya kenapa kita tidak bisa merasakan manisnya ilmu, buahnya ilmu itu? Karena kita salah dalam cara kita menuntut ilmu. Dan yang kedua, karena kita meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu gitu. Nah, dan siapa yang salah jalan, maka akan tersesat dan tidak akan meraih tujuan, baik sedikit maupun banyak. Maka saya ingin menjelaskan kepada mereka cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami dari buku-buku dan yang saya dengar dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan hikmah. Nah, maka poin terakhir sini teman-teman, pentingnya kita menimba ilmu dengan guru gitu. Karena beliau saja mendapati cara menuntut ilmu dan syarat-syarat menuntut ilmu agar menghasilkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di hari akhir. Ternyata salah satunya adalah mereka menimba ilmu dari sang guru. Dan inilah yang tidak bisa digantikan oleh media sosial hari ini. Saat kita menuntut ilmu dengan YouTube, Instagram, kemudian short dan seterusnya, tidak salah, tapi tetap ada yang kurang. Kita tidak memiliki satu rukun ilmu, yaitu as-suhbah, bersahabat dengan guru, gitu. Dan kalau ingin sempurna ilmu kita, mendekati sempurna gitu, maka kita harus memiliki guru, bersahabat dengan guru, belajar ilmu dengan guru, gitu. Kita belajar adab-adab guru-guru kita. Kita belajar cara bicaranya seperti apa. Kita belajar cara guru kita memulai bicara seperti apa. Kita belajar cara guru kita menyelesaikan masalah seperti apa. Itu harus kita dapat. Karena rukun ilmu salah satunya adalah wasuhbatu ustadzin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin." Sungguhnya engkau tidak akan mendapatkan ilmu dan manisnya ilmu dan zatnya buah ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah wasuhbatu ustadzin. Dan kau membersamai guru. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang pasal 1, yaitu yang berkaitan dengan apa sih definisi ilmu itu.
dan apa sih arti fikih, dan apa keutamaannya, dan ilmu apa yang harus kita pelajari, dan ilmu apa yang harus kita tinggalkan. Bagi kita masyarakat umum, wajibkah kita menuntut ilmu atau tidak wajib? Gitu. Kalaupun wajib, ilmu apa yang harus kita pelajari, dan kenapa kita harus mempelajari ilmu? InsyaAllah di pertemuan berikutnya biiznillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam shawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan waswas dari syaitan. Mari sama-sama kita cukupkan majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.